Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Superman H. Kali ini kita akan bahas mengenai elektronika dasar yang akan lebih fokus dalam pembahasan mengenai rangkaian penyarah dioda atau yang biasa disebut dengan dioda rectifier. Oke, baik. Kalau kita lihat peralatan elektronik saat ini yang berkembang, yang banyak dijual di pasaran, itu umumnya ukurannya semakin mengecil gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan portable. Nah, portable ini selain kecil biasanya mudah dibawa-bawa gitu ya. Nah, peralatan-peralatan tersebut yang portable umumnya dia pasti menggunakan atau membutuhkan baterai nih sebagai sumber dayanya. Kita tahu baterai itu merupakan sumber daya listrik searah gitu ya, atau DC sebutnya. Nah, sedangkan kalau kita mau gunakan di rumah gimana? Kalau kita mau menggunakan sumber daya listrik di rumah, nah umumnya sumber daya listrik yang ada di rumah di Indonesia umumnya adalah menggunakan sumber daya AC atau yang memiliki tegangannya 220 volt dan sekitar 50 Hz. Nah, tentunya kita memerlukan sebuah alat yang merubah gitu ya, merubah listrik yang AC menjadi listrik yang dibutuhkan di alat-alat portable kita nih, ya, sebagai pengganti baterainya, yang yaitu listrik DC atau listrik searah. Nah, itu kita memerlukan sebuah alat adaptor mungkin ya, yang kita mengenalnya gitu. Nah, adaptor ini di dalamnya itu merupakan terdapat rangkaian yang akan kita bahas nih, yaitu rangkaian rectifier atau rangkaian penyearah gitu ya, penyearah tegangan. Ya, dalam hal ini yang merubah atau melakukan penyarahan dari sumber AC menjadi DC, yang menjadi sumber listrik bolak-balik listrik di rumah menjadi sumber searah atau DC sebagai pengganti baterai tadi. Nah, itu merupakan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini nih, yaitu penyarah dioda, rangkaian penyarah dioda atau dioda rectifier. Nah, macam-macam rectifier ini atau rangkaian penyarah ada macam-macam, ada 3 di sini yang akan kita bahas. Yang pertama ada penyarah setengah gelombang, yang kedua penyarah gelombang penuh dengan tap tengah, kemudian penyarah gelombang dengan jembatan dioda. Nah, itu akan kita bahas nih, jembatan dioda atau dioda bridge ya disebutnya. Nah, ini 3 macam rangkaian penyarah ini akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu penyarah setengah gelombang. Jadi kalau kita lihat ada gambar rangkaian penyarah setengah gelombang, dari inputnya yaitu listrik AC, listrik rumah ya tadi ya 220 volt. Nah, ini memanfaatkan trafo yang pernah kita pelajari juga, kemudian dioda dan resistor beban dalam hal ini. Jadi yang diharapkan dari rangkaian ini nanti dari inputnya yang memiliki sumber daya AC menjadi listrik DC atau listrik searah nanti di sini yang dihasilkan dari penyarah di sini atau rectifier yang menggunakan metode setengah gelombang. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nah, nanti sinyal input dan outputnya akan dihasilkan seperti ini kalau kita lihat. Oke, kita bahas di sini, digambar di sini rangkaian ini penyarah setengah gelombang ya, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya half wave rectifier. Nah, kita lihat listrik AC itu dia memiliki sini gelombang sinusoida, di mana siklus pertama dalam satu gelombang ini yang disebut satu gelombang ya, sini satu gelombang. Siklus pertama sini merupakan siklus setengah gelombang positif, kemudian siklus berikutnya yang ke bawah ini merupakan siklus setengah gelombang negatif. Oke, ini sebagai inputnya, outputnya nanti seperti ini. Oke, kita lihat yang pertama, pada setengah siklus tegangan sekunder yang positif, sini positif, dioda akan mengalami forward bias. Ini dioda mengalami forward bias.
untuk setiap tegangan yang lebih dari 0,7 volt. 0,7 volt itu merupakan tegangan offset ya, kemarin untuk berbahan silikon kemarin. Nah, ini akan menghasilkan tegangan lintas tahanan beban. Sini tegangan pada tahanan LL ini mendekati bentuk setengah gelombang sinus, akan menghasilkan gelombangnya seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian siklus yang kedua gimana nih yang negatif? Nah, pada setengah siklus negatif, dioda mengalami reverse bias. Jadi ya, kalau reverse biasnya nggak bisa melewati kan arusnya, akan menyebabkan arus beban menjadi nol sini. Arus beban menjadi nol. Dan tegangan beban jatuh juga menjadi nol. Jadi saat siklus setengah negatif sini, yang dihasilkan DC-nya itu adalah nol, maaf sini. Begitu seterusnya, yang positif akan menghasilkan setengah gelombang positif, kemudian nol positif dan seterusnya. Nah, itu kalau kita memanfaatkan penyara setengah gelombang di sini. Nah, berikutnya ini tadi setengah gelombang ya, kita lanjutkan. Dengan mengabaikan penurunan tegangan pada dioda, nilai DC atau nilai rata-rata dari sinyal setengah gelombang ini adalah, kalau kita lihat VDC, diistilahkan atau dinotasikan VDC, itu merupakan atau sama dengan 0,318 dibagi V puncak, tegangan puncaknya. Itu akan menghasilkan menghasilkan tegangan VDC-nya atau nilai rata-rata dari sinyal setengah gelombang tadi. Atau bisa juga kita notasikan dengan VDC itu sama dengan V2 V atau V puncak dibagi dengan Pi. Nah, kita tahu Pi itu adalah nilainya 3,14. Jadi bisa juga VDC ini kita dapatkan dengan mendapatkan V2 puncak sini dibagi dengan 3,14. Oke, kemudian berikutnya tegangan maksimum, ini dikenal dengan tegangan inverse puncak atau peak inverse voltage atau PIV. Nah, ini mewakili tegangan maksimum yang harus ditahan dioda selama bagian reverse dari siklus. Nah, PIV ini bisa pula dilambangkan dengan VM atau Vmax mungkin. Oke, itu tadi kita lewatkan penyarah gelombang setengah gelombang. Nah, kita lihat sekarang yang kedua adalah penyarah gelombang penuh dengan tap tengah. Nah, di sini rangkaiannya seperti apa? Rangkaian seperti ini. Jadi sama seperti tadi ya, cuma di sini dia memanfaatkan trafonya adalah trafo yang memiliki kaki outputnya itu ada 3, atau di tengahnya itu ada yang disebut dengan kaki center tap atau tap tengah. Dan di kaki lainnya kita masukkan kita pasangkan dioda, kemudian nanti dihubungkan ke salah satu dari center tap ini ke RL, kaki yang lainnya dihubungkan ke masing-masing dioda. Nah, sekarang ini apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi kalau menggunakan tap tengah sini. Jadi memanfaatkan trafo tap tengah tadi ya. Jadi selama setengah siklus tegangan sekunder yang positif, dioda yang atas ini, dioda yang atas akan mengalami forward bias. Jadi forward bias, sedangkan yang bawah reverse bias kebalikannya. Sehingga arus mengalir melalui dioda yang atas. Jadi tidak mengalir yang bawah tapi mengalir melalui dioda yang atas ke tahanan beban gitu ya, ke tahanan beban dan setengah lilitan yang atas gitu. Nah, itu yang saat siklus tegangan sekunder yang pertama, yang positif. Dan berikutnya saat siklus setengah tegangan sekunder yang negatif, nah arus akan mengalir melalui dioda yang bawah, kebalikannya, dioda yang bawah ke tahanan beban dan setengah lilitan yang bawah sini dari center tap tadi. Nah, itu yang terjadi dengan gelombang penuh dengan tap tengah gitu ya. Nah, tap tengah dari kedua siklus tadi, tahanan beban dapat polaritas yang sama gitu ya. Saat siklus positif, saat siklus negatif kan sama-sama mendapat
tegangan gitu ya tadi ya, menggunakan tahap tengah sini. Makanya katakan tahanan beban mendapatkan polaritas yang sama tanpa memperhatikan dioda mana yang konduksi, apakah dioda atas atau dioda bawah, dia tetap dapat tegangan situ di RL tadi. Sehingga tegangan keluaran pada beban berbentuk sinyal gelombang penuh yang searah. Yang searah seperti di gambar sini nih, seperti di gambar B di sini. Nah, ini merupakan gambar output dari penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah. Kalau tadi kan setengah gelombang di siklus yang negatifnya dia 0 ya, tapi kalau di sini dia tetap siklus positif menghasilkannya. Nah, ini gambar yang A merupakan tadi siklus saat siklus positif sini akan menghasilkan siklus juga positif, karena tadi yang atas forward, yang bawah reverse gitu ya, di tahanan beban akan mendapatkan tegangan seperti ini. Nah, kemudian saat siklus yang negatif juga akan menghasilkan outputnya yang positif sini, siklus positif, setengah gelombang positif. Karena di sini menghasilkan yang di forward bias melalui dioda yang bawah, sedangkan dioda yang atas akan di reverse bias, dan tegangan melewati dari RL tadi menghasilkan seperti ini. Kalau berlanjut continue, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, itu merupakan penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah sini. Tadi ini proses penyarahannya ya, gambarnya ini pendekatan dioda ideal atau hasilnya outputnya. Nah, sini pendekatan dioda offset tadi yang 0,7 tadi ya. Oke, masih di penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah. Nah, sini kita lihat berapa harga rata-rata atau DC sinyal gelombang penuh. Itu dinotasikan dengan rumus matematikanya, yaitu VDC, seperti harga rata-rata DC sinyal gelombang penuh tadi, sama dengan bisa kita cari dari 2 dikali PP, P puncak ya, tegangan puncak, dibagi P, 2 PP per P. Itu untuk mencari harga rata-rata atau DC sinyal gelombang penuh. Pada penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah, periode sinyal output adalah setengah periode sinyal input. Dengan perkataan lain, tiap siklus input menghasilkan 2 siklus output. Nah, ini sebabnya mengapa frekuensi output penyarah tahap tengah adalah 2 kali frekuensi input. Nah, seperti dinotasikan di persamaan berikut ini. Jadi F out sama dengan 2 F in. Jadi 1 F out sama dengan 2 kali frekuensi input. Nah, itu yang berlaku pada penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah. Oke, berikutnya masih di penyarah gelombang penuh ya dengan tahap tengah. Kita lihat sini. Nah, ini penyarah dengan tahap tengah di sini, penyarah gelombang penuh dengan tahap tengah, selama setengah siklus negatif harus melalui dioda bawah, resistor beban, dan juga setengah lilitan bawah ya, sebelumnya. Nah, arus beban ini adalah dalam arah yang sama. Nah, ini sebabnya mengapa tegangan beban merupakan sinyal gelombang penuh, karena dia mendapat kedua-duanya kan tadi kan, saat siklus setengah pertama yang forward biasnya yaitu di dioda atas, ini mendapat tegangan. Jadi saat di siklus yang kedua dia akan forward bias pada dioda bawah, ini menjadi reverse. Nah, ini di RL juga atau tahanan beban mendapat tegangan, jadi dia dikatakan sebagai sinyal gelombang penuh tadi ya. Oke, berikutnya adalah peak inverse voltage atau tegangan inverse puncak atau PIP tadi. Seperti gambar sebelumnya ya, ini sama di gambar sebelumnya. Nah, ini ditunjukkan rangkaian pada saat tegangan sekunder mencapai harga maksimumnya.
Ini PM ini adalah tegangan pada setengah lilitari sekunder. Tegangan reverse pada dioda tidak konduksi adalah 2 PM, atau bisa kita notasikan PIV itu sama dengan 2 PM. Itu untuk mendapatkan tegangan inverse puncak. Oke, berikutnya dalam rangkaian dioda rectifier atau rangkaian penyarah menggunakan dioda tadi, yang ketiga dengan menggunakan jembatan dioda atau dioda bridge. Nah, dioda bridge merupakan kita sebuah rangkaian dioda dengan memanfaatkan 4 dioda menjadi jembatan dioda. Dalam hal ini itu bisa kita manfaatkan outputnya dari pengenalan trafo dan dioda. Jembatan dioda ini nanti akan menghasilkan DC input 3. Ini penyarah gelombang penuh ya, tetap ya, gelombang penuh dengan memanfaatkan jembatan dioda. Kita rangkai dioda seperti ini ya, anoda dan katodanya masing-masing seperti ini. Nanti dari keempat dioda ini nanti akan menghasilkan atau yang disebut dengan jembatan dioda. Namun sekarang sebenarnya sih ada yang sudah merupakan menjadi satu komponen, jadi kita nggak perlu membuat jembatan dioda lagi. Tapi kita lihat dulu teori mengenai jembatan dioda di sini. Jadi AC input sini, input dari AC listrik 5, kemudian masuk melalui jembatan dioda ini. Nah, nanti dari hasil jembatan dioda ini akan menghasilkan outputnya ini. Yang nanti di sini ada trafo ya, sebenarnya akan menghasilkan outputnya itu DC atau ada plus minusnya di sini. Ini seperti ini. Harusnya saat siklus awal merah ditandai dengan warna merah, ini merupakan siklus yang dilewati arusnya melewati dari rangkaian tersebut. Saat siklus negatif yang berwarna biru itu arah yang dilalui arus pada rangkaian penyarah di sini. Oke, jadi selama siklus positif tegangan sekunder, dioda 2 dan 3 di bias forward 2 dan 3 gitu ya di sini. Nah, oleh sebab itu arus beban ke arah kiri sini. Arah kiri dioda 2 tadi. Nah, selama siklus negatif kebalikannya dioda 1 dan 4 yang di bias forward dan arus beban ke arah kiri tadi, ke arah keempat. Nah, itu yang terjadi dengan jembatan dioda. Nah, ini tadi siklus ini melewati, dia akan forward bias dari D2 dan D3 yang akan menghasilkan siklus pertama menghasilkan positif, dan di siklus kedua yang di forward bias misal negatif ya, akan di forward itu adalah D2 dan 4 menghasilkan sini 3 positif. Jadi penyarah gelombang penuh dengan jembatan dioda itu arus beban mempunyai arah yang sama. Oke, kita lihat ini gambar, jadi saya tunjukkan gambar jembatan dioda. Kemudian ini adalah dioda yang jembatan dioda ya, dioda bridge juga yang ada di pasaran maupun yang seperti ini sama, merupakan dioda bridge. Atau kita bisa juga merangkai sendiri ya, silakan. Oke, kembali lagi ke jembatan dioda bridge ini. Tegangan beban rata-rata kita dapat dari PDC sama dengan 2 PP dibagi P tadi ya. Dan frekuensinya merupakan 2 kali input, Pout sama dengan 2 Pin tadi. Kemudian tegangan inverse puncaknya adalah Pn, PIV sama dengan Pn, di mana Pn itu merupakan tegangan sekunder maksimum. Itu mengenai penyarah jembatan dioda yang banyak digunakan. Atau ya, kalau kita mau membuat adaptor, kita menggunakan rangkaian dioda ini nih, lebih umum atau lebih banyak yang di pasaran, atau mungkin lebih baik ya dibanding penyarah yang lain dengan menggunakan jembatan dioda ini. Kalau yang kedua tadi dengan tab tengah mungkin kesulitannya
kontrafonya yang ada 4,8 itu udah agak jarang seperti itu. Sedangkan yang 1,56 yang dihasilkan itu kurang baik, ya, tapi tetap menghasilkan DC juga. Oke, mungkin itu aja materi saya ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin bisa saya tutup dengan mengucapkan atau mendoakan kalian agar tetap semangat gitu ya, dan juga tetap dalam semangat dalam menghadapi kuliah online nih gitu ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, seperti itu juga atas penyampaian materi. Jika ada yang berkenan saya mohon maaf, lebih kurang